Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah kalian kirimkan di kolom komentar YouTube aku. Dan semua pertanyaannya banyak banget ya, tapi aku akan bikin listnya aja, ada sekitar 50 pertanyaan lah. Dan karena pertanyaan banyak banget ya, jadi aku akan menjawab dengan singkat aja. Oke, kita langsung mulai. Aku asli orang Bengkalis, Riau. Aku lahir dan besar di Bengkalis. Dan aku tidak ada mix, tidak ada campuran. Aku adalah asli orang Melayu Indonesia. Awal mula bikin channel YouTube karena hobi aku yang pengen kayak misalnya aku dandan, terus hobi aku nyanyi, terus hobi aku cerita-cerita. Jadi aku mencoba untuk menuangkan hobi itu di channel YouTube supaya bisa lebih bermanfaat buat orang banyak. Yang mendorong buat YouTube diri aku sendiri dan inspirasinya adalah diri aku sendiri. Tips untuk bikin YouTube, aku tuh bikin YouTube dari setahun yang lalu ya, dan aku udah merasakan jatuh bangunnya dari menjadi seorang YouTuber. Dan yang penting tipsnya itu adalah konsisten. Jadi kalau misalnya memang mau jadi YouTuber, berarti harus konsisten upload, misalnya setiap hari atau 3 kali satu minggu atau seminggu 1 kali. Yang penting itu konsistensi. Suka duka jadi YouTuber, apalagi YouTuber baru kayak aku baru setahun dan aku belum ada tim. Jadi pasti dukanya adalah mengerjakan semuanya sendiri, ngedit sendiri, bikin narasi sendiri, cari info-info sendiri. Pokoknya ya masih dilakukan sendirian. Kadang dibantu juga sama asisten aku. Dan sukanya adalah karena aku disupport banyak orang dari kalian semua. Kenapa milih sejarah? Karena aku mencintai sejarah. Aku sangat suka dengan kisah-kisah sejarah di dunia. Dan aku ngerasa kayak belum ada nih YouTuber Indonesia. Mungkin ada, tapi jarang gitu ya. Jarang ada YouTuber di Indonesia yang membahas tentang sejarah-sejarah di dunia. Which is itu sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Apalagi untuk anak-anak muda ya, untuk sadar akan sejarah gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan, oke, I'm gonna talk about history in my channel, dan akhirnya ternyata banyak yang suka dan banyak yang support. Aku tuh suka sejarah sejak I do not remember, but I guess sejak SMP. Jadi dari SMP itu aku udah suka baca-baca kisah-kisah kerajaan, kayak biasalah anak-anak perempuan yang suka ngayal-ngayal jadi princess, pasti kalian juga pernah seperti itu ya, yang perempuan ya. Dari situ aku pikir kayak, wah aku mau baca-baca soal-soal princess, tuan-tuan putri di seluruh dunia, apakah kehidupan mereka bahagia seperti yang aku lihat di kartun Disney gitu kan. Ternyata kisah-kisah mereka itu banyak yang tragis. Maka dari itu aku kayak baca-baca semuanya dan bikin aku interested. Yang favorit adalah aku tidak punya favorit. Semuanya aku suka. Pengalaman ceritain hal yang horor dan ke bawah mimpi. Kayaknya di apartemen, teman-teman. Jadi pengalaman horor aku itu memang pure ketika aku pindah ke apartemen ini. Dan itu aja. Kalau ke bawah mimpi sih aku belum pernah mimpi yang aneh. Cuman aku pernah ketindihan. Kalau kata orang-orang ya, waktu itu aku kayak ngerasa ada yang dudukin bantal aku, dudukin kepala aku, jadi aku kayak nggak bisa bangun. Pokoknya kayak gitu deh. Katanya rep-repan namanya, aku juga baru tahu. Kalau bikin video soal horor pastinya aku merinding banget, apalagi aku mengalaminya di sini. Dan
ngeditnya di sini, ceritanya di sini, semuanya di sini. Jadi pasti merinding itu ada. Cuman kalau dibilang takut karena udah terbiasa kali ya. Jadi aku ya bodo amat gitu. Tips ngomong di depan banyak orang adalah sering-sering latihan, probably. Karena aku juga bisa ngomong di depan orang banyak juga karena sering latihan dari aku SMA. Contoh terkecilnya adalah presentasi. Kadang kita presentasi malu-malu. Nah, kalau kita mau belajar untuk ngomong di depan orang banyak, kita harus punya nyali, ya kan, harus berani berpendapat. Misalnya, kalau misalnya guru lagi nanya gitu, ada yang mau bertanya, terus pasti kalian pernah kan kayak, oh aku ada pertanyaan nih tapi mau ngangkat tangan tuh kayak gak enak. Nah kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi mulainya dari situ dulu. Kalau tips ngomong di depan kamera adalah juga sering-sering latihan. Menurut aku ngomong di depan kamera sama ngomong di depan orang banyak itu sama-sama deg-degannya. Kenapa? Karena kalau di depan kamera memang kita bisa edit, bisa di-cut gitu kan, bisa diatur, bisa diulang. Tapi yang bikin deg-degannya adalah karena aku orangnya perfectionist banget. Jadi mikir kayak, aduh yang gue ngomong tadi bener nggak ya? Yang gue ngomong tadi orang ngerti nggak ya? Kayak gitu. Jadi sama-sama deg-degannya sih. Jadi kalau misalnya ngomong di depan kamera juga practice makes perfect. Yang penting latihan terus, insya Allah lama-lama pasti akan jadi lebih baik. Mau terjun di dunia entertainment, aku juga sudah mengalami suka dukanya. Waktu aku pertama kali main FTV, terus casting sendirian, naik Gojek, panas-panasan, keringetan, pulang subuh ya gara-gara syuting FTV. Tipsnya adalah kalau mau terjun di dunia entertainment harus fokus, harus punya niat yang baik, harus konsisten juga, harus mencintai pekerjaan itu. Banyak berdoa, bersabar, banyakin link atau koneksi supaya orang-orang tahu, oh ada si ini nih, ada si ini nih. Jadi kita harus ramah sama semua orang, harus baik sama semua orang biar orang juga ingat kalau misalnya mau ngasih kerjaan gitu kan, oh pakai si itu aja tuh gitu. Harapan aku untuk channel YouTube aku adalah semoga lebih banyak subscribers, of course. Ya pokoknya intinya aku pengen channel aku berkembang, disukai banyak orang, bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu aja. Cara aku bikin narasi cerita adalah perbanyak baca, itu yang pertama. Mulai dari baca buku, mulai dari ngelihat internet, Google, it's very simple. Dan bacanya tidak hanya dari satu sumber tapi dari berbagai sumber. Kemudian aku rangkum dan aku tulis sendiri gitu. So, tempat bersejarah yang pengen banget aku kunjungi selanjutnya adalah aku pengen ke Mesir untuk datang ke Museum Nasional di Kairo. Aku pengen melihat mumi Fir'aun dan juga pengen mendatangi piramida. Terus juga yang kedua aku pengen datang ke istana Dracula. Saat ke Kastil Elizabeth Bathory pastinya deg-degan karena tidak ada orang sama sekali. Jadi waktu itu aku expect-nya bakalan ada wisatawan, ada turis, terus ada penjaga gitu kan, ada satpam. Tapi ternyata benar-benar sepi banget dan literally ya. Benar-benar aku sendirian yang datang ke sana dan untungnya aku ditemani oleh supir aku yang adalah orang asli Hungaria. Dan awalnya dia kayak, karena dia nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi dia kayak ngapain sih pergi ke what are you doing here? Kenapa kamu kesini? Kata gitu. Terus aku bilang, ya aku mau ngevlog, mau bikin video YouTube, aku bilang gitu. Terus dia kayak geleng-geleng kepala gitu. Akhirnya aku bilang, please help me buat rekamin videonya. Terus dia akhirnya karena aku lobby terus kan, please help me. Karena sebenarnya aku minta tolong sama dia itu, aku takut ditinggalin teman-teman. Jadi jangan-jangan pas aku udah sampai di sana, ntar pas aku masuk ke kastilnya dia tinggalin aku lagi. Jadi akhirnya aku ajak dia untuk masuk buat nolongin aku bikin video. Jadi bener-bener deg-degan banget, takut sih enggak ya? Takut nggak ya? Mungkin ada sih takut tapi nggak takut-takut banget karena juga waktu itu datangnya sore ya, jam-jam 3-an kalau nggak salah.
dan hari kan terang banget. Terus perasaannya apalagi ya, sedih karena memang sejarahnya sangat-sangat kelam yang terjadi di sana, dan aku nggak nyangka bisa menginjakan kaki di tempat yang sejarahnya begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, dan juga terkenal di seluruh dunia. Luar biasa sih kayaknya perasaannya. Seandainya aku dilahirkan di keluarga kerajaan Inggris, aku pengen jadi Ratu Victoria. Karena Ratu Victoria kisah percintaannya cantik dan mulus, dia juga cantik orangnya, dan juga pemerintahannya juga terlalu banyak drama. Hal yang aku sukai dengan sejarah kerajaan adalah karena aku adalah rakyat jelata. Jadi dengan mempelajari atau dengan mengetahui sejarah kerajaan, aku jadi tahu, oh ternyata seperti itu kehidupan para bangsawan. Oh ternyata begini ya pengalaman mereka. Jadi aku ngerasa kayak mengalami sesuatu, tapi bukan aku yang ngalamin gitu, tapi aku tahu. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu lah. Kalau novel aku nggak tahu ya, tapi kalau series aku tahu banyak banget. Tapi yang aku rekomendasiin adalah The Tudors, if I'm not mistaken, Reign tentang Mary of Scots, terus The Crown tentang Ratu Elizabeth kedua, terus Versailles itu tentang kerajaan monarki Prancis. Terus apalagi ya? Abad Kejayaan, Magnificent Century. Siapa yang tidak suka dengan drama itu? Ya itu aja. Arti haters buat aku adalah penyemangat. Karena dengan adanya haters aku jadi lebih pengen memperbaiki diri. Oh mungkin aku masih kurang nih di sini. Jadi aku anggap positif aja. Dibully pernah waktu kecil, tapi aku menganggap bulian itu sebagai motivasi bagi diri aku. Jadi buat yang bully, lihat ya nanti suatu saat kalau aku sudah gede, aku pasti bisa sukses, lebih sukses dari kalian. Jadi aku nganggap bully-bully itu adalah sebagai motivasi buat aku untuk jadi orang yang lebih baik. Inspirasi hidup aku adalah ibuku. Ya. Cita-cita saat kecil adalah menjadi seorang ratu. Enggak, Deng. Jangan jadi orang halu ya. Cita-cita dari kecil sampai sekarang aku pengen jadi artis dan pengen jadi pengusaha, dan insya Allah aku sedang menuju ke jalan itu, jadi mohon doain ya. Impian yang sudah tercapai adalah main film, jadi YouTuber ya, terus apalagi ya, ikut beauty pageant, menjadi seorang beauty queen. Itu impian, termasuk impian yang sudah dicapai. Kalau yang belum tercapai adalah bikin single, jadi penyanyi dengan album sendiri. Terus menikah belum tercapai karena memang belum pengen sih. Tapi itu juga termasuk belum tercapai ya. Menikah, punya anak ya, seperti wanita pada umumnya. Terus menjadi pengusaha dengan banyak banget usaha gitu. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Terus aku akan pergi ke salon. Kalau digangguin sih itu hampir setiap hari bisa dibilang. Tapi karena udah terbiasa, jadi aku nganggapnya ya udah kita temenan aja ya, kita jangan ganggu-ganggu. Ya kan, Bah? Kita temen kan sekarang. Hal memalukan yang pernah aku lakukan apa ya? Mungkin pernah pakai celana jeans tapi lupa ngancing celana. Jadi semua orang pernah gitu Ya. Pengalaman paling seram mungkin saat pindahan apartemen baru. Jadi 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan pertama
tinggal di apartemen baru ini adalah pengalaman yang sangat menyeramkan. Tapi pengalaman yang paling membanggakan adalah bisa main film. Kalau melihat tidak pernah, tapi kalau merasakan atau melihat sesuatu bergerak pernah. Tapi kalau melihat wujud tidak pernah. Tapi melihat sesuatu yang bergerak gitu kan, bergerak sendiri pernah. Rasanya jadi orang introvert? Ya gimana ya, sama kayak orang ekstrovert, rasanya biasa aja, kayak ini adalah kehidupan normal aku, yang kehidupan biasa aku gitu. Tapi orang introvert itu kurang suka ngumpul di tempat yang ramai gitu kan. Terus juga untuk dapat teman baru tuh agak susah karena anaknya tuh jarang banget keluar. Kalau nggak penting-penting banget nggak keluar. Terus juga susah untuk memulai percakapan. Biasanya orang lain yang mulai percakapan dulu gitu. Ceritanya bisa berkarir di Jakarta adalah waktu aku ikut kontes kecantikan beauty pageant namanya Miss Earth Indonesia, dan alhamdulillah aku bisa menjadi salah satu dari 5 pemenang. Dan 5 pemenang Miss Earth Indonesia itu dikontrak dari yayasan untuk tinggal dan boleh tinggal di Jakarta karena disediakan apartemen gitu. Sejak saat itu karena aku bisa menang dan aku dikontrak, akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku akan mulai karir aku di Jakarta dan mulai untuk meraih mimpi aku dari kecil, yaitu jadi pemain film, jadi penyanyi, ya gitu. Aduh, awal mulai ikut pageant ini panjang banget teman-teman, ceritanya panjang banget. Tapi aku udah ada bikin video khususnya. Video sebelumnya udah pernah aku bikin membahas tentang itu. Ini dia videonya. Jadi kalau kalian pengen tahu perjalanan pageant aku, silahkan nonton aja video ini. Atau kalian bisa klik link yang ada di bawah. Tapi untuk mempersingkatnya, ada seseorang yang menawarkan aku untuk ikut beauty pageant karena katanya aku cocok ya, masuk kriterianya. Dan akhirnya aku coba audisi, lolos, dan alhamdulillah berangkat ke Jakarta gitu. Tapi cerita sebenarnya tidak sesimpel itu teman-teman, banyak banget drama-dramanya, mulai dari aku dihujat orang, mulai lagi aku diboykot sama orang kampungku, mulai aku di blacklist sama orang kampungku karena ada masalah. I cannot explain in this video, it's gonna be a really really long story, tapi kalau kalian mau tahu kalian bisa nonton video ini. Perasaan mewakili Indonesia di ajang internasional tentunya luar biasa karena when you represent your country gitu kan, ketika kita mewakili negara kita itu rasanya pasti luar biasa. Apalagi ada sas atau selempang bertuliskan Indonesia di dada aku, bikin jiwa nasional aku bergejolak gitu, meronta-ronta gitu. Jiwa nasionalnya meronta-ronta. Tapi insyaallah I did my best as a representative of Indonesia in Miss Asia Pacific International. Walaupun aku belum berhasil menjadi pemenangnya, tapi aku mendapatkan atribut first runner up, best talent, dan juga winner of best national costume. Aku sih ngerasa sudah cukup, ngerasanya kayak masanya sudah berlalu gitu loh. Apalagi mungkin umurnya sudah dewasa ya sekarang umurnya 24 menuju 25. Jadi menurut aku pengen fokus aja mengejar mimpi-mimpi yang belum tercapai, karena pageant sudah tercapai tahun 2017 dan 2018. Jadi tahun ini aku pengen fokus ke hal yang lain. Suka duka saat merintis karir di Jakarta adalah yang pertama karena aku datang dari kampung, anak daerah banget, dan di Jakarta juga nggak punya banyak saudara. Punya sih tapi nggak banyak ya, dan Jakarta kan gede banget coy. Jadi dukanya adalah memang struggling sendirian,
Aduh, pokoknya sedih deh kalau misalnya diceritain. Ini bakal jadi video yang berjam-jam teman-teman. Jadi aku nggak mau bikin kalian bosan dengan cerita aku, tapi kalau kalian merasa tertarik untuk tahu kisah aku dari awal merintis karir, boleh banget komen di bawah. Aku pengen tahu kalau kalian tertarik atau enggak. Kalau kalian banyak yang tertarik, aku akan bikin. Tapi kalau nggak tertarik banget, ya udah aku nggak mau cerita karena ceritanya panjang, terus tragis juga, sedih juga. Tapi I'm thankful for who I am. Aku bersyukur dengan siapa diri aku sekarang. Ya, gitu aja deh. Perasaan aku main film pertama aku, yaitu Aku Tahu Kapan Kamu Mati, tentunya luar biasa, seneng bisa main film sama orang-orang yang udah profesional, yang udah bener-bener terkenal. Tentunya aku seneng banget dan yeah, it's amazing. Aku ada film baru yaitu Merindu Cahaya de Amstel. Kita syuting film itu di Amsterdam sebulan yang lalu, dan itu project film barunya, belum tayang filmnya ya, dan kedepannya insya Allah akan ada film-film yang akan datang lagi gitu. Doain aja, mudah-mudahan karir aku di dunia perfilman Indonesia bisa baik dan bisa diterima banyak orang. Aku pengen nikah umur 27 tahun mungkin. Ya, targetnya adalah 27 tahun. Tipsnya adalah olahraga. Jadi kita mau makan sebanyak apapun boleh, tapi kalau makannya banyak pastiin seimbang ya. Makan sayur, minum susu, makan buah-buahan. Jangan makan manis-manisan yang berlebihan. Yang penting sih olahraga. Dan olahraga juga nggak mesti ke ke tempat gym gitu ya. Kita bisa olahraga sendiri di rumah tanpa alat, gampang banget, bisa cari langsung di YouTube. Olahraga 20 menit atau 20 minutes workout, 20 minutes yoga, 10 minutes yoga, kayak gitu-gitu. Jadi aku kadang sendirian aja sih, pernah aku pakai personal trainer supaya gymnya lebih rutin dan lebih bagus. Tapi setelah itu akhirnya mikir kayak ya udah deh, aku sendiri aja, sendiri juga bisa kok. Terus juga yang selanjutnya adalah jangan males. Kita pasti kayak oh yaudah makan banyak terus tunda dulu gitu, kayak besok aja deh olahraganya, minggu depan aja deh, lusa aja deh gitu kan. Nah, jangan ditunda-tunda, jangan males, pokoknya itu aja. Tipsnya adalah kita harus tahu kebutuhan dan keinginan, dan kita harus mengutamakan kebutuhan dulu. Misalnya uangnya pas-pasan gitu kan, tapi kita pengen banget nih beli tas ini nih, limited edition, ya kan, nanti diambil sama orang gitu kan, keburu diambil sama orang gitu. Tapi kita harus sadar, oh kebutuhan lebih banyak, kebutuhan itu lebih penting gitu. Jadi utamakan kebutuhan, baru setelah kebutuhan terpenuhi baru beli yang keinginan gitu. Oke, itu aja untuk question and answer di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan juga ada sesuatu lah yang bisa kalian ambil ya dari question and answer ini. Dan kalau misalnya ada yang belum terjawab, mungkin nanti akan aku bikin part 2-nya. Lihat aja nanti. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!